Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita buat kita semua. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih karena hari ini dalam rancangan-Mu yang agung, kami masih boleh hidup untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami berdoa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami sehingga akhirnya kami mengerti akan firman Tuhan. Bersama dengan pertolongan-Mu juga, kami akhirnya dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu jugalah dipermuliakan. Bapa, terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025, diambil dari Ratapan pasal yang kelima ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah kami seperti dahulu kala. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman ini merupakan sebuah doa untuk pemulihan di mana di tengah penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh umat pilihan itu akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang mampu untuk memulihkan keadaan mereka selain daripada Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam ratapan itu mereka mengakui kesalahan mereka yang mereka perbuat, sehingga dengan segala kerendahan hati mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Kehancuran bait Allah di Yerusalem menyadarkan mereka bahwa Tuhan Sang penguasa segalanya mengizinkan hal itu terjadi untuk menegur serta mengingatkan umat agar kembali kepada Allah. Umat Israel sadar karena ketidaktaatan mereka kehilangan banyak hal. Mereka kehilangan berkat berupa kesejahteraan dan kemakmuran. Mereka kehilangan nama baik sebagai umat pilihan Allah. Mereka kehilangan hubungan yang baik sebagai umat kesayangan Allah. Karena itu dalam ratapan ini, ratapan mereka kepada Tuhan agar penderitaan itu berakhir dan memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan dengan segera untuk memulihkan keadaan mereka. Hanya Allah satu-satunya yang dapat memulihkan keadaan mereka serta memperbaharui hari-hari mereka seperti dahulu kala. Satu syaratnya agar Tuhan memulihkan keadaan mereka, mengakui dosa dan bertobat. Karena tanpa mengakui dosa dan tanpa pertobatan tentu tidak akan pernah terjadi pemulihan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak ada manusia seorang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Penderitaan sering terjadi sebagai akibat kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi jangan pernah putus asa. Percayalah bahwa Tuhan panjang sabar. Tuhan mampu mengubah segalanya. Dan lewat firman hari ini memberikan penguatan dan memberikan pengharapan bahwa Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita sekalipun mungkin kita sudah jauh sekali terpuruk atas dosa kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 mengatakan, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga
dan mengampuni segala dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Tuhan mampu memperbaharui hari-hari kita. Syarat yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan yang berarti kita menyadari akan kekurangan kita, menyadari akan keterbatasan kita, dan menyadari bahwa ketergantungan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan kita sadar bahwa di luar Tuhan siapapun kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, syarat pemulihan itu terjadi ketika kita memperbaiki supaya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu yaitu melalui doa kita, melalui pujian kita kepada Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya yang akhirnya memampukan kita sadar siapa kita dan meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup sebagai hidup manusia yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan dan pembaharuan adalah hasil hubungan yang mendalam antara manusia dengan Allah melalui iman dan kasih karunia. Keyakinan ini memberikan harapan akan keselamatan, pemulihan, dan transformasi rohani bagi mereka yang setia dan taat. Kalau dari diri kita sendiri, kita sadar benar, dari diri kita tidak akan pernah mampu untuk bisa berubah. Tetapi kita punya Tuhan yang sempurna. Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia punya banyak cara untuk mengubah dan memperbarui kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Sehingga hidup kita akhirnya berkenan di hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat di dalam Tuhan, percayalah Tuhan mampu memulihkan dan memperbarui kehidupan kita dan memimpin hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami juga datang dengan ratapan kami, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, agar Tuhan yang memulihkan kehidupan kami, agar Tuhan yang memperbaharui kehidupan kami, supaya kehidupan transformasi rohani yang Tuhan inginkan itu nyata di dalam diri kami anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih, di dalam Engkau kami akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sepanjang hari ini kehidupan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.